Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMZ Blog. Setelah kita membahas kupas tuntas mengenai Vario 125 yang baru, terus habis itu kita juga udah sempat ngetes dan juga kita sudah melihat Vario 125 dengan opsi aksesoris resmi dari Astra Honda Motor. Nah, kali ini nih spesial banget gitu ya. Kita akan ngebahas tentang custom atau modifikasi dari Vario 125. Dan yang lebih spesial lagi, kita langsung ke narasumber yang ngerjain custom ini dari Mas Dedi dari DJ Custom. Dari DJ Custom. Alhamdulillah nih banget, saya senang banget bisa ketemu Mas Dedi nih, karena kita bisa ngebahas langsung secara umum Mas ya. Iya. Ini tuh saya mau lihat dari secara umum ya, dari dua varian custom ini. Temanya aja dulu. Tema umum yang dihadirkan tuh apa? Oke. Kalau tema umum sendiri yang dihadirkan ini dihadirkan untuk yang bisa dibilang medium ya. Medium. Jadi bisa budget pelajar masuk lah. Dengan modifikasi minimalis konsepnya. Modifikasi minimalis. Kalau yang hijau? Kalau yang hijau ini lebih kita konsepkan sporty dan eksklusif sih Mas. Sporty dan eksklusif. Gitu. Jadi memang ada beberapa perpaduan tambahan part customnya kayak forged carbon dan pemilihan warna yang eksklusif juga sih pastinya sih. Nanti kita lihat lebih detail ya. Yeah. Tapi secara umum budget ini agak sedikit lebih tinggi ya. Betul. Secara budget juga gitu. Tapi kita langsung mulai dari yang budgetnya lebih rendah ya. Sini Mas Dedi. Oke, siap. Kita lihat ya. Kalau saya sih ngelihatnya ya, customan ini tuh memang dibilang, saya sih lebih suka sih pada dasarnya. Karena mungkin kayak tanpa melihat dari budget, ngelihatnya kayaknya lebih chic, lebih eye-catching. Coba silakan ceritakan Mas, apa yang dikerjakan di sini? Jadi di motor Vario yang versi minimalis ini, hal utama yang dikerjakan dari sisi dekalnya ya. Untuk merubah kontras modifikasi yang ada di motor Vario 125 ini. Hal utama yang dilakukan dari segi dekal dan nggak banyak sih ubahan-ubahan lainnya. Ya, ada tambahan repaint velg, kemudian disupport lebih dari Honda jenis aksesorisnya ya, kayak garnish, kemudian garnish cover radiator, cover knalpot. Jok juga nih dari dari Hondanya langsung ya, model cover. Jadi memang saya lihat ini secara dekalnya bagus banget kita lihat ya. Bisa lihat mungkin ada detail. Nih, ini dekalnya ini teknik pengerjaannya ini apa di paintbrush atau di stiker atau di apa gitu, transfer atau kayak gimana? Bisa kalau teknik dekal sendiri ini printing ya. Dekal printing. Jadi ini stiker ya? Stiker. Pada dasarnya stiker ya? Pada dasarnya stiker yang memang didesain dulu kemudian di print dan baru ditempel. Ditempel. Jadi ini tuh stiker pada dasarnya teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya kita bisa bikin banyak banget ya secara umum ya, opsi bisa diduplikasi sih. Kan duplikasi dan bisa diduplikasi ya. Wah, jangan teman-teman sekalian kalau misalkan butuh demen ini langsung aja JK. Dikit promosi nggak apa-apa. Dan apalagi nih? Kita lihat memang secara umum ya, tadi kita udah bahas. Ya, secara umum. Ini kayak gini ya. Detailnya dia ada garnish, aksesorisnya asli ya. Asli dan juga ini. Iya. Nah juga ini beberapa hal. Ini kalau kayak gini nih artinya kalau di riset pelajar bisa beli kayak ginian. Bisa dong. Oh, bisa masih sangat terjangkau lah. Masih bisa terjangkau ya. masih terjangkau. Misalkan ada nih teman-teman sekalian dia pakai lever. Brake lever Kitako. Brake levernya dari Kitako kanan dan kiri dan ini bisa disetting ya. Bisa disetting. Jarak-jaraknya ya. Betul. Bisa jarak-jaraknya bisa disetting teman-teman sekalian. Terus ini juga spion dari model Rizoma ya. Iya. Hand gripnya juga dari RCB juga. Hand gripnya juga diganti gitu ya. Ini kan kaliper untuk pengereman yang ini masih standar ya. Oh, masih standar. Beda dengan yang versi spek satunya lagi. Oh gitu. Nanti spek satunya kita bahas lagi. Iya. Tapi secara umum memang secara kayak misalkan ini detail dari ininya sih memang ngeprintnya bagus juga ya, secara umum nggak kelihatan sih. Untuk warna cukup hidup juga sih. Ini ngeprintnya ini biasanya kan secara bahan itu bisa dijelasin nggak? Ini bahannya tahan apa nggak cuaca kayak gitu? Kalau dibilang dekal printingnya sendiri, dari saya secara spek sih sebenarnya kurang paham detail ya, karena ada tim yang mengerjakan dari Redekal. Dari mana? Dari Redekal. Oh, Redekal. Jadi kita kolaborasi, kita build dua motor ini, dan untuk bagian printing dekalnya sendiri kita panggil tim dari Redekal. Iya. Termasuk saya lihat juga ada penggantian dari suspensi. Mungkin bisa dilihat sini ya. Dia pakai suspensi YSS di sini. Betul. Nah ini kita pakai YSS yang G series tabung bawah. Tabung bawah ya. Kalau yang satunya kan dia tabung atas. Dan
kalau nggak salah ya, saya pernah ngebongkar Vario, itu masangnya emang nggak gampang ya. Iya, sangat nggak gampang. Harus buka tangki. Kalau buka ini kan. buka tangki. Buka semuanya, tarik ke belakang kalau nggak salah ya. Lumayan. Jadi kalau teman-teman sekalian mau ganti suspensi belakang Vario, teman-teman jenis ini tuh memang lebih baik buat yang ini ke yang ahlinya ya. Betul. Ya. Yang karena sudah tahu ya. klip-klipan bodinya. Kalau nggak resikonya kan pada patah juga. Iya, bawahnya doang paling gampang, atasnya Iya, atasnya itu harus sampai ngumpet di bagian dalam sasis. Iya, di bagian sekali. Saya pernah soalnya ngebongkar, itu keringetan. Asli 3 jam. Ganti suspensi doang. Tapi experience-nya beda, Mas. Kalau bongkar sendiri gitu kan. Iya, bongkar sendiri jadi ngerti berasa lebih memahami seluk-beluk motor yang kita punya gitu kan. Secara umum ya, jadi ini kayak gini aja berapa? Perkiraan. Yang mana nih? Ini semuanya. Jadi kayak begini, dekal, pergantian dari spion, lever, tuas, segala macam. Kalau yang ini sih masih di bawah 10 lah. Masih di bawah 10 juta. Masih di bawah 10 juta. Dan itu masih bisa digoyang-goyang ya? Masih bisa digoyang-goyang. Menggunakan suspensinya siapa, segala macam ya. Kita nggak bisa, kita bulatkan harga, itu nggak bisa. Pada dasar masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga. Gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Oke, langsung kita ke yang kedua mungkin ya. Nah, ini nih. Mungkin agak sedikit lebih serius nih Mas Dedi nih mainan yang ini nih. Ini kelihatan sih memang secara umum pewarnaannya tuh udah mulai beda banget. Kalau itu mungkin agak sedikit solid ya. Ini ada sedikit glitter kalau saya ngelihat ya. Terus habis itu finishingnya gloss. Bisa dijelasin? Jadi kalau untuk pemilihan warna sendiri cukup krusial karena yang diinginkan dari AHM sendiri pengen warna yang beda dari yang lain, nggak umum. Terus kemudian ambil dari warna tren yang lagi hype, yang dipilih warna hijau dasarnya. Iya. Nah, ini kalau saya boleh tebak, ini hijau British Racing. British Racing Green ya? Iya, yes, benar ya. Kita ambil dasarnya itu, kemudian dikembangkan. Kemudian dikembangkan supaya supaya punya ciri khas beda sendiri. Kemudian untuk Metallica sendiri kita ambil yang cukup agak kasar, tapi nggak paling kasar. Kalau kasar udah naik ke glitter. Ini kita pakai flag yang cukup kasar. Cukup kasar ya. Jadi kena cahaya langsung nongol gitu. Kalau Metallic biasa dia nggak sekasar ini gitu. Ya, saya lihat ada beberapa dekal ini kayak apa nih? Ini menggunakan apa nih? Oh, yang ini stripe airbrush juga. Stripe aja airbrush ya. Airbrush juga dengan warna gold gitu. Kayak semacam magnesium bronze gitu kan. Magnesium bronze termasuk juga ini ya. Termasuk garnisnya juga yang tadinya apa namanya? Chrome. Black chrome di repaint jadi warna magnesium bronze. Wah, dan ini teman-teman sekalian nih. Nah, iya. Forged carbon. Nih, bisa diceritain nggak? Detail ini aja. Gimana nih? Kalau untuk ini sendiri kita model lapis ya, lapis forged carbon. Jadi awalnya tuh ABS ya, plastik ya. Plastik ABS yang memang kita lapis menggunakan forged carbon dengan resin bening yang khusus untuk karbon. Jadi materialnya pun cukup hard ya, hardnessnya beda. Ada dua macam biasanya teknis untuk bikin karbon ini semakin glow. Biasanya proses sandingnya itu nggak sampai tuntas, bisa pakai clear terakhirnya. Gitu. Versinya ini kita bener-bener kita sanding bener-bener sampai mengkilap banget kayak batu akik gitu. Kalau ini ya? Jadi bener-bener ini keluar banget tajam-tajamnya gitu ya. Iya. Forged carbonnya hanya diaplikasikan di sini. Ada beberapa tempat. Di sini. Di belakang, di atasnya cover lampu stop ya. Iya, di sini nih. Di sini. Ya, kemudian di cover CVT, blok CVT. Ini agak beda. Kalau di atas, ini plastiknya ABS. Kalau ini kan kalau nggak salah PE atau apa ya? Iya. Itu prosesnya nggak beda kan maksudnya? Beda, karena kan dia jenis plastiknya beda. Jadi otomatis penanganan di proses dasarnya juga pasti beda. Beda ya. Gitu. Ini terus begini juga dia pakai ini kan babet ya. Babet. Jadi pada dasarnya ini udah kayak gini walaupun memang sederhana 3 tempat ya, 4 tempat ya, tapi sama satu lagi di air scope air fin bagian depan ya. Bagian depan itu di ABS ya. Iya, di ABS. Jadi ada yang di ABS, diaplikasikan di plastik ABS, blok mesin, aluminium. Blok mesin aluminium. Ya, sama di plastik. Boleh nggak ceritain? Yang mana yang paling susah? Yang paling susah itu bisa dibilang di bagian area sini sih, Mas. Karena karena kan kita juga harus tuner nut ininya juga nih, Mas. Oh, lebih ke situ ya, detail-detail itu detailnya juga. Kita kalau nanti kita lapis karbonnya terlalu tebel, nanti justru nut garis-garis bodinya malah nggak kelihatan. Ada risiko juga gitu. Dan tapi kalau dari segi dia nempel ke materialnya, itu yang mana yang sulit? Ke aluminium, ke plastik
TE atau ke ABS? Bisa dibilang bisa maksimal semua. Sama kok. semua. Sama semua. Nggak Bagaimana terlalu kita banyak perubahannya ya? nggak. Bagaimana kita treatment proses pengerjaan di dasarnya aja gitu. Iya. Oke, bagus. Terus habis itu ada nggak perubahan performa kalau di sini? Selain misalkan kita lihat ya suspensi belakang, ini juga susah juga tetap pasti pasangnya. Terus apa lagi? Knalpot ya? Oh, knalpot ya? Iya, Oh, bisa lihat sebelah sini mungkin Iya. Mas. Oh, ini ya. Nih, memang secara umum kalau saya lihat ini cukup proporsional ya. Dari ukuran, Iya. dimensi, terus habis itu panjang segala macam itu proporsional dengan bentuk Vario 125. Iya. Pertanyaannya adalah apakah dari performa juga proporsional? Hasil? Kalau kita bicara pernah nyobain toh? belum. Oh, belum pernah nyoba. Oke, Belum. oke. Jadi benar-benar kita selesai kita buat, cuma hidupin, udah selesai, dibawa langsung ke jalan sini. pokoknya. Gak boleh keluar gerbang. Karena memang ini baru dirilis persis pada saat ini launching. Jadi Betul, memang sebelum ini betul. memang sifatnya adalah benar-benar rahasia. Private banget, rahasia banget. Terus terakhir kita bisa lihat di sini Ya, ada spakbor belakang LTD dicopot. Ya. Spakbornya pakai yang spakbor mini TLTD ya? Iya, TLTD, ya. LTD kayak begini dan ini nih. Lampu stopnya juga Oh, ini udah cukup banyak yang jual ya? Sudah Lampu cukup stopnya. banyak kok, banyak Kita di bisa lihat ya. aftermarket, ya. Di aftermarket lampu stop, walaupun lampu stop dari Vario 125 juga udah sebenarnya udah LED. Iya. Tapi ini aftermarket yang lebih mungkin kita nyalain 3-in-1 dia. Ini kita nyalain ya. Nah, iya. Nih kita bisa lihat ya agak sedikit. Wah, ini nyala. Terus ada gerak-gerakan nih kalau nggak salah ya. Dia ngesen juga, jalan ngesen juga dia. Nah, oke. Gitu Nah, ya. tuh, ya. Oke, ini cakep sih teman-teman. Lebih Dan ini 3D ya banyak dia. ya di pasaran nih. Banyak di pasaran banyak itu. di pasaran. Terus habis itu saya lihat di sini ada nih kayak satu paket nih dengan apa namanya helmnya Honda nih ya. Ini atau helm apa nih? Ini dari basicnya NJS. Oh, NJS. NJS tipe ZX1R. Tapi penanganannya sama persis dengan bodi. Sama persis. Jadi kayak warnanya segala macamnya itu dibuat sama ya. Betul. Ini keren banget sih. Jadi memang pair banget sih. Jadi benar Untuk matchingin ya. Matching banget sih. Matching banget sih kita ngelihat. Terus habis ini, nah pertanyaan saya balik lagi. Dibanding dengan yang tadi putih, secara umum ya dengan segala macam kayak misalkan ini sama ya brake levernya dari Kitaco dan segala macam. Perbandingan harga khusus pembuatannya itu bisa berapa kali mungkin lebih tinggi atau kayak gimana? Ya kalau ini masih di bawah 15. Oh, masih di bawah. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Mungkin hanya 5 juta paling maksimum ya. Apa? Oh, perbedaan dengan yang putih. Iya. Paling segitu ya. Dan yang paling besar itu biayanya itu ada di mana? Ada di 2 komponen sih, painting dan karbonnya itu. Oh, karbon ya. Iya, karena kan aksesoris lainnya bisa disesuaikan nih. Pemilihan spion, mau yang budget berapa, pemilihan lampu, hand grip mau budget berapa gitu kan. Iya, dan benar. sama pengerjaan custom worknya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan speknya juga sih teman-teman gitu. Jadi kalau karbon nggak bisa ya? Ya mesti gitu ya? Ya gitu. Ya mesti gitu. Jadi nggak bisa dikurang-kurangin. Bedanya detail rapinya aja sih beda-bedanya gitu kan. Gitu ya. Nah, saya lihat juga RCB pakai apa namanya kaliper ya. Ya, kalau part-part aftermarket kan bisa banyak opsionalnya ya. Shockbreaker juga mau pakai yang seri apa segala macam. Nah, kalau untuk paintingnya juga tinggal mau pakai yang spek bahan gimana gitu sih. Nah, Mas Dedi kan udah ngerjain nih ya. Dua ini. Secara umum bisa nggak ceritain? Memang sebenarnya Vario 125 ya, yang menggunakan basis Vario yang dulu pada dasarnya. Itu secara sisi modifikasi itu punya banyak opsi atau kayak gimana? Apa susah mungkin dipikirin gimana cara gantengin dia lagi itu gimana? Kalau menurut pandangan saya sendiri ya, basic Vario 125 ini looknya udah sporty banget gitu. Jadi dari segi depan lampunya udah sporty banget, mirip Saber 1000 Fireblade, ada air scope juga di samping kanan dan kiri, posisi stangnya juga nekuk. Jadi buat saya sebenarnya nggak begitu sulit buat custom motor ini semakin terkonsep lebih sporty sebenarnya. Karena memang darahnya ini dia udah sporty. Ya tinggal dikasih beberapa sentuhan aksesoris tambahan udah makin ganteng. Oke, gitu. Saya lihat sini juga joknya udah ini beda. Ini gimana nih kalau ini? Nah, jok juga custom juga. Ini bukan di kayak yang itu ya, bukan di cover, ya? Bukan disarungin ya. Ini di custom ulang ya. Ini di custom ya. Dicopot. Ada beberapa dicopot dan ada beberapa shape samping ini yang dibentuk ulang, ada penambahan busa. Di bagian sini juga kita bentuk ulang busa ya. Di sini juga kita buatkan custom punuk. Ya kan? Nah, jadi di sini juga untuk pilihan serat motif sarung joknya juga ya MBTEC dia kita yang Riders ya kalau nggak salah ya. Rider sama serat yang MBTEC Carrera gitu lah. Ya.
jadi double nih. Iya. Kayak gitu. Kemudian di sini juga ada tekstur ininya juga. Ini bikin sendiri tekstur-tekstur. kayak Ini gini? kan press-pressan dia. Oh, press-pressan. Dari Jadi ya. MBTech sudah ada juga, Udah tinggal kita ada sesuaikan juga. sama lekuk shape Dari busa joknya. Gitu. Iya. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat tadi ya, secara umum Mas Dedi udah jelasin ya dari DJ Custom mengenai dua custom dari Vario 125. Saya pikir mudah-mudahan sih bisa menginspirasi ya teman-teman sekalian untuk bisa memodifikasi motornya biar kelihatan memang ya boleh lah yang tipis-tipis boleh, atau mungkin hard kayak begini juga nggak masalah. Ini saya menariknya adalah walaupun dimodifikasi cukup masif, namun tidak merubah jati diri dari Vario 125. Jadi nggak banyak yang diubah di sini. Nggak banyak. Secara look ya, secara dimensi look, segala macam nggak ada yang banyak dirubah. Cuman hasilnya langsung kelihatan signifikan banget berubah. Betul. Itu. Ready untuk San Morian lah. Iya benar. Saya Anak-anak sekarang ya. Berhasil banget ya Mas Dedi untuk bisa mengubah Vario 125 jadi lebih menarik kayak gini. Terima kasih banyak untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Mudah-mudahan Taufik. bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan juga ke depan juga makin banyak nih Vario 125 yang dimodif seperti ini. Itu aja mungkin konten kali ini tentang salah dua inspirasi dari modifikasi Vario 125 yang mungkin bisa jadi bahan referensi sobat sekalian. Saya dan Mas Dedi undur diri dari vlog ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.